Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, jelang sidang cerai perdana yang digelar Rabu 24 September mendatang, beauty vlogger Tasya Farasya dikabarkan masih depresi hingga belum siap keluar dari sangkar emasnya. Kabar itu tersirat melalui video yang diunggah selebgram Rahel Fenya. Dalam video singkat itu, nampak Tasya menangis pedih, seolah tak sanggup menanggung malu dan beban moral yang begitu berat karena konflik rumah tangganya dengan Ahmad Assegaf menjadi perbincangan satu Indonesia. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak, klarifikasinya aja Pak tentang daripada semakin semakin keruh gitu kan. Kalau anak-anak itu mengambil caranya sendiri-sendiri, gitu. Kita nggak bisa paksakan. Apa mungkin masih sarumah nggak Kak? Bener Kak, karena nafkah soal nafkah bener Kak? hari ini Pak, yang nggak simpang siur, Ahmad, izin Pak Ahmad. Katanya besti, tapi Rahel seolah cari keuntungan dari hebohnya kisruh rumah tangga Tasya. Janda dua anak itu dituding pansos maksimal. Namun saat kena mental pun Tasya masih kuat mental untuk pasang badan membela bestinya itu. Ia menganggap Rahel, Pujian dan Erika Karlina sebagai support system di luar keluarganya. Meski Erika Karlina pernah hadir di mimpinya sebagai selingkuhan Ahmad Assegaf suaminya. Dia kata dia sini ngomong dia nembak. Dia juga kerja. Iya. Ya kan mulai mirip. Mulai mirip. Cintanya juga saya kurang lebih sama saya. Oh iya. Sama Nabi. Berarti itu seharusnya ada jaminan satu lagi. Berarti jaminannya monogami, gak poligami. Catat ya. Oh iya, dia pernah hati. Gue mimpi suami gue selingkuh sama lo. Amit-amit banget. Gue bergokin di kamar mandi. Kadang bukan yang bini nggak mau ngomong, kadang bini ini nggak mau tahu. Iya. Ya itu kuncinya kan di komunikasi, dan komunikasi itu seringkali bukan hanya soal kata tapi rasa. Ya. Pasangan suami istri itu dia harus tahu pola rasanya. Pola rasa itu menyangkut pilihan diksi, pilihan waktu, pilihan tempat. Misalnya ya, laki kalau mau izin, pilihan tempat terbaiknya itu ketika mandi di kamar mandi. Jadi ketika istri di luar sambil apa, iya deh, jalan deh gitu. Enak tuh. Pilihan tempatnya bagus tuh. Ide bagus itu. Ide bagus itu. Ya, saat podcast dengan Habib Jafar Hussein, rumah tangga Tasya dan Ahmad Assegaf sudah diterpa masalah besar. Terlihat dari bahasa tubuh Tasya saat menyinggung perselingkuhan dan poligami. Juga handphone suaminya yang di-password sehingga tak bisa dibuka Tasya. Sebaliknya, Tasya tak pernah mem-password handphonenya karena tak ada yang ditutup-tutupinya dari Ahmad. Passwordnya, Bib. Password. Sudah tahu. Bukan, Bib. Passwordnya begini, Bib. Iya. Kayak susah banget. Gampang. Mungkin kalau begitu berarti gitu. Kemungkinan bukan tidak mau ngecek tapi tidak bisa ngecek kan. Kalau memang ada kesadaran tidak mau ngecek kan passwordnya nggak perlu aneh-aneh. Atau bahkan nggak perlu password dong. Iya nggak? Berarti ada tanda-tanda mencurigakan ya, Bib ya? Iya. Berarti yang nyaman kan dia tidak takut anak mata-matai. Iya. Dia tahu anak Karena dia nggak punya punya mau ditutup. Karena dia tidak perlu takut dari anak mata-matai. Pinter banget ngomong ya, Bib. Namun bukan cuma soal password handphone, Ahmad Assegaf juga dituding tidak transparan soal uang. Dikasih jabatan Chief Financial Officer di perusahaan kosmetik milik Tasya dan Ibu Ala ibu mertuanya, Ahmad disebut-sebut menggelapkan uang 23 miliar dan punya utang miliaran rupiah yang dibebankan ke perusahaan. Belakangan, Ahmad yang sejak menikah tinggal di Pondok Mertua Indah atau rumah Ibu Ala disebut-sebut menggadaikan surat rumah milik ibu mertuanya itu. Kabar itu memang cukup mengejutkan. Jika memang Ahmad Assegaf menggadaikan SHM milik ibu mertuanya, apakah hal itu diketahui Tasya dan Bu Ala? Mengingat rumah Bu Ala cukup banyak.
rumah mana yang digadaikan? Benarkah rumah bak istana berlantai 3 yang terletak di Jakarta Selatan yang masih didiami Bu Ala, Tasya, Ahmad Assegaf, dan kedua anak mereka? Sebagai pengusaha tajir, Wiwi Alawiyah Alatas yang akrab disapa Bu Ala punya seabrek aset properti di berbagai daerah. Bahkan di Sukabumi, Bu Ala punya 2 istana megah, yang satu bergaya Timur Tengah, sedangkan yang satu lagi bergaya Eropa klasik yang disebut Alas House. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Wah, welcome to my first house. White House ini di mana aku masih sangat muda waktu bikin, masih umur di bawah 20 tahun. Di 2 tahun aku ngebangun ini sebelum ada Tasya, baru kecil. Bak hiasan zaman now, orang kaya mah bebas. 2 istana itu jarang ditinggali karena aktivitas Bu Ala dan anak cucunya lebih banyak di Jakarta. Tasya si bungsu yang masih tinggal bersamanya memang sudah membangun istana baru tak jauh dari rumahnya. Sayangnya, sejak tahun 2021, rumah yang kontraktornya dari perusahaan milik menantu dan besannya itu tak kunjung selesai hingga kini, meski sudah menghabiskan dana puluhan miliar. Kabarnya Ahmad Assegaf menginginkan istana berlapis emas yang menguras dana tak sedikit. Mungkinkah demi mewujudkan istana impiannya, Ahmad Assegaf sampai menggadaikan surat rumah milik Bu Ala? Biarkanlah, ada akhirat kok. Kalau saya simpel aja, saya nggak akan pernah maafkan untuk di akhirat kelak. Berbeda dengan Tasya Atasia yang menikah dengan Syekh Zaki Alatas karena perjodohan orang tua, pernikahan Tasya dengan Ahmad Assegaf acap kali diwarnai gonjang-ganjing. Masa pacaran selama 7 tahun seolah belum cukup untuk memahami karakter masing-masing. Tasya yang sempat bucin pada Ahmad kini seolah benci pada ayah dari anak-anaknya sendiri. Sejumlah netizen menyebut circle Tasya yang dikelilingi orang-orang bermasalah seperti Rahel V-nya yang kawin cerai dan Erika Karlina yang melahirkan tanpa ikatan pernikahan sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Tasya. Bunda minta support dong untuk kata Tasya Farasya, mungkin seperti apa supportnya Kak? Nggak pernah dipeluk apa? Kasian banget. Seorang Tasya yang benci disentuh, bisa di titik minta dipeluk dari segitu parahnya. Sama seperti Tasya, pemberitaan mengenai keretakan rumah tangganya membuat Ahmad Assegaf kena mental. Ulah netizen yang ramai-ramai menggeruduk Instagramnya membuat pria berdarah Arab itu seolah paranoid bila mengintip akun media sosialnya. Berbeda dengan Ahmad, Tasya yang seminggu lalu menyatakan hiatus dari medsos karena ingin tenang, kini sudah aktif berselancar di media sosial. Ia bahkan terhibur dengan ulah netizen bernama Dwi Agung Pangestu yang mend-DM-nya untuk memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi perceraian, namun ternyata salah orang. Netizen Dwi Agung menganggap Tasya Farasya adalah mantan penyanyi cilik Tasya Kamila yang terkenal lewat lagu Libur Telah Tiba. Karena kekeliruan itu, Tasya Farasya tak merasa tersinggung, tapi malah terhibur. Ketimbang stres mendengarkan ocehan netizen, Tasya berusaha healing agar cepat move on dari perilaku buruk suaminya. Beauty vlogger kelahiran 25 Mei 1992 ini kembali aktif berolahraga dan melakukan sleep terapi karena kesulitan tidur malam hari alias menderita insomnia. Benarkah Tasya sulit tidur sejak pisah rumah dengan Ahmad Assegaf?